17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan bantuan Baitul Mal bagi duafa. Berita lainnya, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh. Bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bawa dokter, suruh periksa beliau. Terus sama mungkin minta dokter ahli lah. Kursi roda, dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda untuk dinas sosial nanti masukin ya, mungkin difoto aja biar ingat, jangan lupa nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berarti, mudah-mudahan bantunya berkah dunia akhirat. Amin. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saifuddin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmawe menyampaikan
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Budi-budi Pancasila sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan. Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan. Pendengar, pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Secara umum, pola makan sehat mengacu pada pedoman gizi seimbang sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jenis makanan saja, tetapi juga memperhatikan porsi dan kebutuhan tubuh setiap individu. Pengamat kesehatan Cut Yunita menjelaskan, pola makan sehat berarti mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Kalau pola makan sehat ya secara umum, secara general itu pasti menurut Kemenkes dan WHO itu yang sesuai dengan menu gizi seimbang. Pola makan sehat itu juga melihat porsi, karena setiap kita itu ada porsinya masing-masing nih, bisa makan semaunya. Mungkin untuk usia bayi, balita, remaja, dewasa itu pasti berbeda-beda. Jadi pola makan sehat itu ya makan dengan menu gizi seimbang sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya masing-masing. Kebutuhan porsi makan tersebut dipengaruhi oleh usia, aktivitas, serta kondisi tubuh. Bayi, balita, remaja, hingga orang dewasa memiliki kebutuhan asupan yang tidak sama, sehingga tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan atau sembarangan tanpa memperhatikan porsi. Dengan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan kebutuhan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Pendengar, Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta menggandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan. Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun
badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Mendengar kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lokuk Badak, Kalisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut. Kita bilang lah, memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai 1 jam. Tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya. Ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Iya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh. Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, BKM Masjid Agung Rohama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Rohama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Rohama. Ketua BKM Masjid Agung Rohama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jamaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kami berangkat menuju pojok Enang-Enang yang dari tanggal 26 lalu sampai saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi. Semoga jalan ini bisa dilalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah yang lain dengan mudah. Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan Jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju kilometer Indonesia Pulau W. Pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut. Tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan untuk kapal cepat karena memang kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat. Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung. Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari reskrim, narkoba, KP3 dan personil polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang komplain. Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemko Subul Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi Presiden. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subul Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Keunggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpek diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Subul Salam.
Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila